Pemirsa channel YouTube MZT Malaraya dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kegiatan rutin kita, yaitu kajian di dalam hukum-hukum atau permasalahan-permasalahan seputar pernikahan, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan walimatul ursi atau pesta pernikahan. Setelah kami terangkan pada video sebelumnya tentang apa yang dimaksud definisi dari walimatul ursi itu sendiri. Nah, sekarang kita melanjutkan pada permasalahan selanjutnya tentang seperti apa yang disunahkan bagi orang yang melangsungkan pernikahan atau wali-wali yang mungkin putrinya itu dalam keadaan mau menikah, itu sekiranya dia akan mengadakan pesta pernikahan, itu kira-kira bagaimana. Nah, diterangkan dalam kitab Fathul Qorib, beliau Asy-Syaikh Muhammad bin Qasim Al-Ghazzi menyatakan, wa aqalluha lil muktsiri syatun, yang artinya jika misalkan orang yang akan mengadakan pesta pernikahan itu adalah orang yang muksir itu artinya adalah orang yang kaya raya, dia berkecukupan, maka minimalnya dia mengadakan pesta pernikahan itu dengan menyembelih 1 ekor kambing. Ini minimal. Karena dia memang orang yang mampu, orang yang kaya. Itu setidaknya minimalnya adalah 1 ekor kambing. Sunnah bagi dia untuk mengadakan pesta pernikahan, dan dalam pesta pernikahan itu minimalnya dia menyembelih 1 ekor kambing. Kalau sekiranya bisa lebih daripada itu, misalkan dia itu bisa menyembelihkan 1 ekor sapi, bisa menyembelihkan 2 ekor sapi, malah itu juga tidak ada masalah, demi untuk merayakan hari bahagia yang ada pada keluarganya. Dan di sisi lain memang dia adalah orang yang berkemampuan, orang yang berkecukupan, sehingga pantas-pantas saja dia melakukan hal yang seperti itu. Berikutnya lagi kemudian lanjutan keterangannya, walil mukilli ma tayassara. Jika seandainya yang melakukan akad nikah dan kemudian ingin mengadakan pesta pernikahan ini adalah orang yang, mohon maaf dalam tanda petik, melarat, miskin, fakir, ekonominya itu adalah menengah ke bawah, maka dia boleh mengadakan pesta pernikahan dengan mengeluarkan apa yang dia mampu. Tidak harus berbudget tertentu, tidak harus berbudget nominal tertentu, tidak. Yang penting dia melaksanakan pesta pernikahan. Toh juga pesta pernikahan itu sendiri hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Ya, hukumnya adalah sunnah. Sehingga di antara kita misalkan ada orang-orang yang secara ekonomi itu menengah ke bawah, lalu kemudian dia ingin melangsungkan pernikahan, lalu kemudian pernikahan ini diundur lagi, diundur karena hanya gara-gara memikirkan nanti bagaimana tentang pesta pernikahannya, maka ini sebenarnya adalah suatu hal yang kurang tepat dari segi kacamata syariat. Kenapa demikian? Karena memang untuk orang yang ekonominya itu kurang mampu, dia boleh dengan apa saja semampunya melaksanakan pesta pernikahan. Atau kalau misalkan beberapa adat di masyarakat yang di sekeliling kita, itu jika ada yang menikah, itu bahkan merasa cukup hanya sebatas memberikan nasi kotak, atau orang Jawa nyebutnya itu berkat, ya, dibagikan kepada tetangga-tetangga sebelah. Yang mana nasi kotak tadi itu, ya isinya ya hanya itu saja. Nasi, sayurnya biasanya sayur terancam, terus kemudian ada tahu tempe, misalkan ada telurnya, ya hanya sebatas itu. Itu sudah cukup. Ya itu sudah cukup. Tidak harus kemudian dengan mengadakan pesta pernikahan itu menyembelih sapi, harus menyembelih kambing, lalu kemudian dia itu menjadi beban pikiran. Saya ingin mantu putri saya, tapi saya masih belum punya biaya untuk pesta pernikahannya. Sudah kita undur dulu pernikahannya. Jadi pernikahannya itu mundur hanya gara-gara si orang tua ini mikir tentang beban pesta pernikahannya. Lah ini saya rasa kurang tepat. Dari segi kacamata syariat itu kurang tepat. Walaupun mungkin dari segi kacamata adat istiadat, ya memang lumrahnya seperti itu. Cuman ketika kondisi kita itu kurang mampu, kita juga tidak perlu memaksakan diri untuk menggapai hal yang wah, hal yang istimewa seperti itu, kemudian kita mengakhir-akhirkan, mengundur-undur, melambat-lambatkan pernikahannya sendiri.
Nah, ini kurang tepat. Ya, sehingga jika memang ingin melaksanakan pesta pernikahan, ya semampunya saja. Mampunya apa, ya sudah itu sudah. Asalkan pantas gitu saja. Jadi tidak perlu terlalu dipikirkan harus menyembelih ini, harus ada ini, harus ada ini, harus ada ini. Ya itu tidak perlu dipikirkan terlalu mendalam. Bagi mereka orang-orang yang mampu, misalkan di antara pemirsa MZT Malang Raya ini ada yang memang berkecukupan sekali, ya monggo-monggo saja mengadakan pesta pernikahan di gedung misalkan, lalu di situ menghadirkan berbagai macam hidangan yang luar biasa. Itu ya monggo-monggo saja, tidak ada masalah. Nah, ini ketentuan secara umum untuk pengadaan walimatul ursi, ya. Sunnahnya seperti apa itu diatur seperti demikian. Lalu juga diterangkan juga dari keterangannya kitab Fathul Qorib, wa anwa'uha katsiratun mazkuratun fil mutawwalat. Yang namanya walimah itu sebenarnya macam-macam. Ya tidak harus walimah itu adalah walimatul ursi saja, pesta pernikahan saja, tidak. Tapi pesta-pesta yang lain itu juga bisa dinamakan sebagai walimah. Ya, yang itu di dalam kitab Fathul Qorib tidak disebutkan secara rinci, namun di dalam kitab Bejurinya itu disinggung dengan menggunakan nadhom, yang mana nadhom ini menggunakan bahar rojas, yang ditulis oleh Syekh Bejuri. Beliau menyatakan walimatu ursin summa khursu wiladatin aqiqatu mauludin wa qiratu dzibina wa dimatu mautin summa iddaru khotinin naqiatu safrin wal ma'adibu lisana. Yang artinya walimah itu macam-macam jenisnya. Yang pertama walimatu ursin, pesta pernikahan. Ini juga boleh disebut sebagai walimah. Summa khursin, kemudian walimah khurus, khursu wiladatin. Khursu wiladah itu maksudnya adalah ketika ada orang yang melahirkan, ada orang yang baru bersalin, anaknya selamat misalkan, lalu kemudian mengadakan pesta. Itu juga boleh dilaksanakan dengan ketentuan maksimal minimalnya seperti tadi yang kita bahas. Ya, wa aqiqatu mauludin. Berikutnya yang ketiga adalah mengadakan akikoh untuk anak-anaknya. Itu juga sunnah mengadakan walimah. Sunnah mengadakan pesta. Wa qiratu dzibina. Dan juga ketika misalkan di antara panjenengan itu ada yang sedang bangun rumah, lalu bangun rumahnya ini selesai. Ya, bangun rumahnya selesai, rumahnya sudah layak untuk dihuni, itu juga boleh dianjurkan juga supaya mengadakan pesta. Kalau orang Jawa bilang itu mengadakan selamatan. Jadi selamatan untuk selesainya bangun rumah itu bukan perkara yang bid'ah. Itu juga bagus-bagus saja. Kita minta doa, minta sama Allah supaya rumah yang baru selesai dan akan ditempati ini menjadi rumah yang selamat, rumah yang baik, bisa menjadi baiti jannati, rumahku adalah surgaku, dan seterusnya, itu sangat dianjurkan juga. Terus kemudian wadimatu mautin. Ya, ketika misalkan ada orang yang selamat dari kematian. Misalkan di antara jenengan pas jalan di jalan besar gitu, yang secara logika nalarnya itu ini hampir kecelakaan dan mati. Kok ternyata dia selamat, ya tidak sampai meninggal dunia. Maka hal seperti ini patut untuk disyukuri. Patut untuk kita mewujudkan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ juga boleh-boleh saja, baik-baik saja ketika diadakan acara walimah makan-makan dengan tetangga-tetangga dan rekan-rekannya. Itu boleh-boleh saja. Summa idzaru khotinin. Ketika misalkan anak kita ada yang khitan misalkan, itu juga sunnah untuk diadakan walimah, diadakan pesta-pesta makan-makan bersama, itu boleh. Naqiatu safrin, ketika misalkan ada di antara saudara kita yang baru datang dari safar. Jenengan misalkan punya keluarga yang dia itu jadi TKI misalkan, jadi TKW dari Hong Kong, dari Singapura, dari Malaysia, di Arab Saudi misalkan ya. Terus kemudian dia datang pulang ke tanah air kita ini di Indonesia ini, ke kampung halamannya dia. Maka ketika dia datang itu juga sunnah, juga dianjurkan ya untuk mengadakan acara makan-makan bersama. Karena menyambut kedatangan saudara kita yang baru pulang dari tempat yang jauh. Ya. Wal ma'adibu lisana, juga misalkan jenengan punya anak, jenengan punya famili saudara yang dia itu berhasil. Dia itu mencapai keinginannya, cita-citanya. Dia berprestasi. Di pondoknya dia berprestasi, di sekolahnya dia berprestasi, di tempat dia itu les juga berprestasi, mendapatkan juara 1, juara 2 tingkat kota, kabupaten, provinsi, bahkan sampai nasional ya. Yang sekiranya itu adalah kegiatan-kegiatan yang memang mengundang pujian dari orang lain,
Maka saat seperti itu juga dianjurkan untuk mengadakan acara makan-makan dengan saudara dan juga orang-orang dekatnya. Nah, ini 8 jenis kegiatan yang di situ juga dianjurkan untuk mengadakan acara makan-makan. Nah, ketika ada acara makan-makan seperti itu, minimal dan maksimalnya itu sudah kita bahas pada keterangan yang sebelumnya. Nah, ini penting untuk kita pahami supaya kita tidak lagi menganggap kegiatan acara selamatan, acara tasyakuran itu dianggap bid'ah. Yang itu bid'ah yang tidak baik, bid'ah yang madhmumah. Apalagi sampai diancam pelakunya itu akan finnar, masuk ke dalam neraka. Itu tidak benar. Itu adalah hal-hal yang bahagia, yang mana ketika kita merasa bahagia seperti itu, patut dan pantas kita mewujudkan rasa syukur kita itu kepada orang-orang dekat kita. Nah, mudah-mudahan dari keterangan singkat ini bisa memberikan manfaat dan barokah untuk semuanya. Dan mungkin kiranya dari keterangan yang saya sampaikan ini ada yang kurang jelas, atau mungkin ada keterangan saya yang kurang terlalu cepat, atau mungkin di antara panjenengan ada yang bertanya-bertanya, bisa disampaikan pada kolom komentar atau disampaikan langsung pada nomor WhatsApp, nomor admin yang tertera pada video ini. Dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.